Peggy alias Perong sebagai tersangka tidak mengakui telah membunuh Eki dan Vina. Audio Jungle. Halo guys, kembali lagi di Jejak Kasus. Karena setiap kasus punya cerita. Seperti biasa, di sini kita akan membahas cerita-cerita yang seram, misterius, dan penuh teka-teki. Jadi sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar kalian gak tinggalan cerita-cerita seru dari saya. Oke, tanpa basa-basi lagi, get ready, the drama is about to drop. Peggy alias Perong disebut-sebut merupakan ketua geng motor yang pernah menyukai Vina. Lah, Vina ini pernah kita bahas sebelumnya nih. Bagi yang belum nonton, bisa nonton videonya di sini ya. Namun, cintanya Peggy itu ternyata bertepuk sebelah tangan nih guys. Karena Vina ternyata sudah memiliki kekasih namanya Eki. Saat kejadian tersebut, Peggy Setiawan ini berusia 22 tahun guys. Kalau kita hitung nih dari tahun kejadiannya di tahun 2016, berarti usianya Peggy itu sekarang udah 30 tahun guys. Sebenarnya nggak banyak nih guys informasi mendetail tentang latar belakang Peggy Setiawan ini guys. Tapi parahnya, kok bisa ya dia ini berhasil melarikan diri dari kejaran kepolisian selama 8 tahun dan baru tertangkap kemarin 21 Mei tahun 2024. Wow, lama juga ya. Apa sih yang membuat Peggy ini sangat sulit ditangkap? Nah, kalau dari pihak kepolisian Polda Jabar nih guys, mengaku sangat kesulitan menangkap Peggy ini karena ternyata si Peggy ini selalu berpindah-pindah tempat dari satu kota ke kota yang lainnya. Ya, bisa dibilang Peggy ini orangnya movable ya guys. Kota-kota yang menjadi persembunyian Peggy ini antara lain kota Cirebon dan kota Bandung guys. Selama persembunyiannya itu, si Peggy ini kerja jadi kuli bangunan dan saat itulah pihak polisi berhasil menemukan Peggy yang sedang bekerja di daerah Kopo, kota Bandung. Setelah tertangkapnya Peggy Setiawan alias Robi Irawan pada hari Minggu 26 Mei 2024, pihak kepolisian Polda Jabar menggelar konferensi pers. Nah, di sini nih guys yang jadi janggal nih. Saat konferensi pers tersebut, pihak kepolisian menyampaikan kumpulan bukti sekaligus menjelaskan peran Peggy Setiawan alias Perong alias Robi Irawan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Dugaan Peggy sebagai tersangka lebih diperkuat dengan beberapa alat bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian. Bukti ini didapat dari hasil pemeriksaan dan keterangan dari para narapidana yang telah divonis menjalani hukuman sejak 2016 lalu dengan kasus yang sama. Jadi itu loh, ada 11 orang kan, 8 itu sudah divonis guys, ya kan? Ada 1 katanya DPO ini. Jadi 8 orangnya itu udah diinterogasi nih sama kepolisian. Ditambah lagi, pihak kepolisian juga menemukan bukti dari hasil pemeriksaan orang tua Peggy. Orang tua Peggy juga jadi diperiksa sama oleh kepolisian ya. Kamu benar melakukan? Tidak Bu, saya tidak melakukan. Kemudian dia berarti 27 Agustus itu 2016 itu dia sedang berada di Bandung. Itu saya yakin itu. Beserta beberapa dokumen yang menguatkan seperti ijazah dan kartu keluarga yang ada di rumah Peggy. Hal ini menjadi bukti bahwa Peggy mengganti namanya dari Peggy Setiawan menjadi Robi Irawan dan mengganti semua identitasnya untuk upaya pelariannya selama ini. Semua bukti itu membuat kecurigaan kepolisian terhadap Peggy semakin kuat. Polisi lalu menetapkan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan terjadi pada hari Sabtu 27 Agustus tahun 2016 di lahan kosong belakang bangunan showroom mobil di Jalan Perjuangan, Majasem, Kampung Situgangga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Nah, menurut Kombes Pol Jules Abraham Abbas, peran Peggy yang dijelaskan sesuai putusan pengadilan nomor 4/PN
Pit.B/2017/PNCBN tanggal 19 Mei tahun 2017, yaitu Hadi Saputra dan kawan-kawan geng motornya pada saat hari itu. Peran Peggy ini tuh ngelemparin Vina dan Eki dengan menggunakan batu yang mengenai spakbor, lalu mereka mengejar sampai flyover. Nah, kemudian memukul korban Eki dan Vina menggunakan balok kayu hingga korban tidak sadarkan diri. Peran tersangka PS alias Perong alias Robi Irawan berdasarkan putusan pengadilan nomor 4 Pit.B/2017/PN Cirebon tanggal 19 Mei 2017 atas nama terdakwa Hadi Saputra dan kawan-kawan, yaitu melempari korban Rizky dan Vina dengan menggunakan batu yang mengenai spakbor, lalu mengejarnya sampai di flyover. Kemudian memukul korban Rizky dan Vina dengan tangan kosong ke arah tubuh. Setelah para korban itu nggak sadar, Peggy dan kawan-kawan membawa dua pasang sejoli ini dengan cara dibonceng, guys. Setelah sampai di TKP, si Peggy dan kawan-kawan ini memukul Eki menggunakan balok kayu hingga Eki tewas. Lalu mereka Vina beramai-ramai lalu membunuh Vina dengan cara dipukul menggunakan balok kayu hingga tewas. Otak kriminal mereka untuk mengelabui polisi ini awalnya berhasil, guys, dengan cara membawa Eki dan Vina menuju flyover lagi dan meninggalkan jasadnya di sana. Terlihat seolah-olah adalah kecelakaan tunggal. Aparat kepolisian menjelaskan bahwa Peggy alias Perong adalah DPO terakhir dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Dengan demikian, maka Peggy menjadi pelaku terakhir yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Gimana nih menurut kalian nih? Katanya ada 11, terus udah ditangkap 8. Katanya dari 3, ternyata oh ini cuma 1. Nah, gimana tuh? Pihak kepolisian meralat jumlah pelaku yang sebelumnya 11 menjadi 9 orang saja. Peggy Setiawan alias Perong alias Robi Irawan dikenakan undang-undang pasal 340 KUH Pidana, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana, dan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana dengan ancaman pidana mati seumur hidup dan paling lama 20 tahun. Saat Polda Jawa Barat menggelar konferensi pers, nah di sini Peggy, tersangka yang menjadi buron selama 8 tahun ini, menunjukkan ekspresi yang aneh. Seolah-olah dia ini menolak membantah keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Jules Abraham Abbas dan Dirkrimum Kombes Pol Surawan. Dia beberapa kali menggelengkan kepala saat Kabid Humas dan Dirkrimum memberikan keterangannya. Selanjutnya, memukul dan menyabetkan samurai pendek berbentuk pipa ke korban Rizky dan memukul korban Vina dengan menggunakan tangan kosong mengenai hidung sampai mengeluarkan darah di TKP. Lalu mengangkat korban Vina ke dekat korban Rizky, kemudian mencium dan memegang payudara anak Vina di TKP, yang selanjutnya membawa korban Vina ke flyover dan meninggalkannya. Jadi gini loh, mulut Peggy itu, guys, kayak ngomong sendiri kayak bohong. Ini nih yang bikin keadaan nih semakin dramatis, guys. Setelah konferensi pers berakhir, Peggy membantah kepada media klaim polisi bahwa dia memiliki peran dalam mengeksekusi kedua korban tersebut. Peggy ini berupaya, guys, untuk mendesak kepolisian agar dia dibebasin. Ya jelas nggak segampang itu dong. Bahkan yang lebih parahnya lagi, si Peggy ini bilang kalau nggak kenal sama sekali sama Vina maupun Eki, dan dia bisa-bisanya menolak semua tuduhan pembunuhan yang diarahkan kepadanya dengan mengatakan saat diliput media seperti ini. Kami persilahkan. Nama gaul saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini fitnah. Saya rela mati.
Jadi pada kasus ini masyarakat ini dibuat bingung dengan polemik yang ada. Ditambah lagi Peggy alias Peron ini tidak mengakui telah membunuh Eki dan Vina, malah justru mengaku tidak kenal sama sekali. Pernyataan Peggy ini membuat semakin rancu. Seseorang bernama Insang selaku kuasa hukum dari tersangka Peggy alias Peron ini juga membantah guys bahwa kliennya ini Peggy alias Peron mengaku tidak pernah menggunakan nama samaran yaitu Robi Irawan dan Peron selama ini. Pengacaranya Peggy juga mengatakan bahwa kliennya juga tidak tahu menahu siapa yang pertama kali mengganti nama Peggy menjadi Peron ataupun Robi Irawan. Dia mengatakan kliennya selalu menggunakan nama Peggy kemanapun dia pergi. Jadi makin aneh kan kasus ini kan. Ya udah kita lihat deh gimana nanti ujungnya di kepolisian sampai ke persidangan ya. Nah jadi itulah sepenggal cerita tentang Peggy Setiawan alias Robi alias Peron. Kasus Vina ini sampai sekarang masih belum menemukan untuk satu DPO ini. Masih banyak kejanggalan yang terjadi dalam kasus ini. Muncul nggak sih keraguan di pikiran kalian bahwa Peggy alias Peron adalah salah satu pelaku pembunuhan? Atau mungkin sebaliknya, apa mungkin Peggy yang dimaksud bukanlah Peggy Setiawan yang ditangkap itu, melainkan orang lain? Yuk kita diskusikan dalam kolom komentar ya guys. Jadi ini loh kasus kriminal yang di luar Nurul lah ya. Jadi buat kalian nih gak usah aneh-aneh deh, gak usah macem-macem ikut-ikut geng motor yang sekiranya tidak bermanfaat, malah bikin diri kalian itu semakin hilang arah loh guys nantinya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru dan misteri lainnya dari saya. Sampai jumpa di jejak kasus berikutnya. Tetap waspada dan jaga diri kalian. Bye.